Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Faizal di channel ini. Setelah seminggu lebih aku nggak upload video, akhirnya hari ini aku bisa upload video ya untuk kalian semua. Dan di video kali ini aku nggak akan membahas penampakan ataupun konspirasi lagi. Dan di video kali ini tuh aku akan bercerita horor lagi ya teman-teman. Seperti biasa, aku dapat cerita horornya ini tuh dari Twitter catatan Yohanes Channel ya teman-teman. Sebelum mulai videonya, bagi kalian yang baru kenal channel ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan belnya ya. Oke lah, tanpa basa-basi, yuk kita mulai videonya. Oke, jadi kali ini ada sebuah cerita dari host di catatan Yohanes, dimana ketika magang di SMK pelayaran ya, Yohanes mengalami beberapa kejadian yang janggal, tepatnya pada bulan April tahun 2016, di mana ketika itu si Yohanes ini masih duduk di bangku sekolah menengah atas. Lebih tepatnya, dia ini bersekolah di SMK 4 Kota Probolinggo. Saat itu ada agenda dari sekolah yaitu magang atau PKL ya. Karena si Yohanes ini jurusan pelayaran, jadi si Yohanes ini tuh magangnya jadi kayak pengemudi kapal gitu ya teman-teman. Yohanes ini mendapat slot untuk berlayar dari Bali menuju ke pulau sebelah ya. Waktu pemberangkatan ke Bali pun tiba, Yohanes tidak sendiri, dia berangkat bersama teman-temannya dan juga guru pembimbing dia. Sesampainya di Pulau Dewata, Yohanes ini bertempat tinggal sementara di sebuah asrama putra sembari menunggu giliran naik kapal. Ketika malam hari di hari ketiga, Yohanes ini dan dua temannya mendapat hukuman dari penjaga asrama karena alasan pulang terlalu malam. Dan penjaga asrama pun menyuruh mereka tidur di sebuah gubuk di depan asrama ya. Menurut cerita dari penjaga asrama, siapapun yang tidur di sana selalu mendapat gangguan. Gangguan apa? Ya pasti gangguan dari makhluk astral tentunya. Namun dari mereka, Yohanes dan dua temannya ini tidak ada yang menggubris. Menurut mereka, penampakan jin itu tidak akan pernah ada. 3 jam awal berjalan lancar, Yohanes dan teman-temannya tidur nyenyak. Sekitar pukul 2 malam, keanehan mulai terjadi. Tok-tok gitu ya. Seperti ada suara orang yang lagi menggedor gubuk yang ditiduri Yohanes dan teman-temannya. Semua pun terbangun dengan keadaan emosi karena berani mengganggu tidurnya. Dan keluarlah mereka. Semua mencari siapa yang telah mengganggu jam tidur dia tadi. Si Yohanes dan teman-temannya lagi mencari siapa yang tadi menggedor gubuk itu. Namun hasilnya nihil ya. Di luar sepi dan tidak ada siapapun. Itu apa? Salah satu teman Yohanes membuka omongan sambil menunjuk ke arah lapangan kosong. Dan si Yohanes menjawab sambil bingung, mana gak ada siapa-siapa kok. Karena memang Yohanes tidak melihat apa-apa di sana. Setelah berlama-lama di luar, si Yohanes dan teman-temannya masuk tuh ke dalam gubuk tadi untuk menceritakan apa yang dilihat sama temannya tadi di lapangan. Setelah bercerita ya, wujud yang dilihat tadi bukan seperti layak manusia. Cirinya itu matanya melotot tajam dan lidahnya panjang menjulur ke depan. Dari situ mereka pun ketakutan dan mereka berkali-kali mencoba melupakan kejadian itu dengan menidurkan diri. Tetap saja hasilnya gagal. Namun sosok itu tidak ada lagi menampakkan wujudnya hingga subuh ya. Nah, singkat cerita di hari ke-7 si Yohanes ini dan teman-temannya mulai bersiap untuk berlayar karena sudah ada kapal besar yang memuat barang-barang besar untuk dikirimkan ke pulau seberang. 1 bulan mereka di kapal itu semua berjalan lancar ya. Hingga di suatu ketika terjadilah badai yang sangat besar. Air laut mulai meninggi hingga sesekali mengenai kaca nahkoda. Di saat yang bersamaan, hujan turun dengan deras bersama petir yang menyambar-nyambar. Sekedar informasi, kata Yohanes ini di bagian kemudi kapal laut dia ini tuh kayak gantian shift gitu ya teman-teman. Dan si Yohanes ini harus menukar jadwal kemudinya jadi jam 1 sampai jam 3 malam. Saat giliran jam kemudinya, kondisi si Yohanes ini kurang fit, namun dia masih kekeh untuk bertanggung jawab mengemudikan kapal tersebut. Namanya tugas ya, yang pasti kita tuh harus tanggung jawab ya. Dan ketika si Yohanes ini lagi mengemudikan kapalnya, tiba-tiba dia melihat bayangan putih yang lagi menampakkan diri di sebelah kiri tempat dia mengemudi.
Yohanes mencoba tenang meskipun masih melirik ke arah sosok putih tersebut. Perlahan sosok putih tadi mulai bergerak ke depan. Mata Yohanes masih terus mengikuti kemana sosok putih itu pergi. Setelah melewati depan kaca kemudi, kemudian sosok itu terbang ke arah kanan kapal, lalu menghilang begitu saja. Dan Yohanes pun mencoba menenangkan dirinya sambil mendengarkan musik. Dan Yohanes mencoba melupakan kejadian yang tadi ya. Tiba-tiba perut Yohanes lapar nih. Dan dia berinisiatif untuk mengambil makanan di dapur. Yohanes ini pun mulai turun dari ruang kemudi menuju dapur. Ternyata saat perjalanan ke dapur, Yohanes bertemu temannya Rizky di tempat jaga mesin. Dan akhirnya mereka berdua mengobrol di ruang jaga tersebut. Sampai pada akhirnya si Rizky menyuruh Yohanes untuk menggantikan Rizky sebentar karena dia mau ke dapur untuk membuat kopi. Sekedar informasi ya, di pojokan tempat dia jaga tersebut adalah tempat sholat atau musola gitu ya. Si Yohanes ini lagi sendiri di tempat jaga mesin, dia hanya main HP gitu ya, sambil melihat-lihat sekeliling. Dan si Yohanes ngomong dalam hati, kok lama banget sih Rizky? Si Yohanes ini tuh seperti ada firasat ya, untuk melihat ke tempat sholat atau musola tadi. Lalu Yohanes melihatnya dengan cepat. Ternyata dia melihat ada sosok seperti cewek bermukena gitu ya. Kok cewek? Yohanes pun bingung karena memang di kapal yang dia kemudikan itu tidak ada cewek sama sekali. Mata Yohanes terus menuju sosok tadi sambil membaca beberapa doa yang dia bisa. Dan boom. Tiba-tiba si Yohanes ini kaget. Kaget karena apa? Karena kedatangan si Rizky. Si Rizky pun nanya, lihat apa kamu? Dijawablah sama Yohanes, lah itu kamu gak kelihatan, sambil menunjuk ke arah musola yang tadi ya. Tiba-tiba si Rizky bingung, mana? Gak ada apa-apa kok. Saat si Yohanes ini memastikan untuk melihatnya lagi, tiba-tiba sosok yang dia lihat tadi ternyata sudah menghilang ya. Dalam diamnya, Yohanes ini bingung sama apa yang dia lihat tadi ya. 2 kali dia melihat sosok yang sama meskipun yang pertama tidak begitu jelas. Akhirnya Yohanes mencoba melupakan semua yang dia lihat tadi dan kembali lagi menuju ke ruang kemudi. Dia menyalakan musik dengan volume pelan sembari masih memikirkan apa yang dilihatnya tadi. Sembari masih memikirkan kejadian tadi, karena tidak ada jawaban, dia memilih untuk tidak memikirkannya lagi ya. Jam 2:30 saat jam kemudinya akan habis, tiba-tiba volume speakernya naik dengan sendirinya. Dan tentu saja membuat Yohanes kaget ya. Astagfirullah, kata dia. Perasaannya makin gak enak, suasana makin horor. Dia langsung lapor ke kapten tentang kejadian yang dia alami tadi. Dan kapten pun ngomong ke Yohanes, tidak apa-apa, dia penunggu di sini. Dia yang menjaga kita semua di sini. Mungkin dia hanya ingin berkenalan dengan kamu, kata kapten di kapal itu. Hingga akhirnya Yohanes memutuskan untuk menukar shift bagian kemudi. Dan dia tidak mau lagi mengemudikan kapal tersebut di malam hari ya. Akhirnya setelah menukar shift jadi pagi hari, si Yohanes ini sudah tidak lagi mendapat gangguan oleh jin yang dia lihat tadi. Oke teman-teman, terima kasih ya sudah mendengarkan cerita kali ini. Bagaimana untuk cerita kali ini? Apakah kalian merinding? Kalau kalian merinding, bisa kalian komen di bawah ya. Menurut aku, orang yang lagi kerja atau bertugas itu pasti banyak banget ya gangguannya. Nggak gangguan manusia, bisa jadi gangguan makhluk astral atau setan ya. Kalau kalian mau mendengarkan cerita lainnya dari Twitter catatan Yohanes ini, bisa kalian follow ya Twitternya. Oke teman-teman, mungkin sampai sini dulu ya untuk video kali ini. Buat kalian yang baru kenal channel ini, bisa kalian subscribe ya teman-teman. Bantu channel ini untuk mencapai 1000 subscriber ya. Oke teman-teman, see you next video and bye-bye.